Iya Bang. Ya, kan kadang ya seperti tadi ya, kan kadang-kadang kita tuh berpikir kita nggak dihargai, kita nggak, orang tuh nggak respect gitu kan. Kita tuh harus tahu bahwa respect itu adalah akibat. Akibat yang pertama kita respect sama diri kita. Jadi saya selalu contohkan, emas mau ditaruh di mana aja tetap emas. Emas mau ditaruh di toko emas, emas, di mall mahal emas. Tapi ditaruh di comberan pun, diinjek-injek dia tetap emas. Dibakar malah tambah murni. Nah, cuman kadang-kadang kita tuh nggak merasa bahwa kita tuh berharga. Nah, dari beberapa rekan-rekan kita yang terutama di dunia bisnis lah ya, yang di dunia kerja. Misalnya di dunia kerja, tadi saya kasih contoh tadi Bang Rasdi, nanti dia bisa cerita bagaimana dari satu toko fotokopi menjadi banyak. Nah, firman Tuhannya bilang begini, lawanlah iblis dengan segala tipu muslihatnya. Jadi iblis itu setan atau ya gitulah ya, dia tuh nggak ada di pantai, di gunung, di kuburan, nggak ada. Dia tuh berperangnya di sini berperangnya. Itu satu, itu fakta. Yang kedua, iblis itu sudah nggak punya kuasa. Efesus, Kolose sudah bilang kan, sudah dilucuti semua kuasanya. Jadi iblis itu powerless. Iblis itu powerless. Kalau iblis itu berkuasa, kita dicegat tadi kita ketemuan. Jadi iblis itu nggak hebat-hebat amat. Nah, fakta yang ketiga, sekarang yang punya kuasa siapa? Efesus 1 ayat 18. Kuasa yang ada sama Yesus diberikan kepada siapa? Kepada kita. Jadi sekarang siapa yang the most powerful person in this world? Kita. Makanya Yohanes 14 bilang, kamu akan melakukan apa yang aku lakukan, kata Tuhan Yesus. Bahkan lebih besar. Tuhan Yesus kan nggak pernah menyembuhkan orang pakai sapu tangan. Paulus pernah, benar ya? Nah, jadi kuasa yang ada sama Yesus sekarang diberikan kepada gereja, kepada kita. Bukan hanya untuk menyembuhkan orang sakit, bukan hanya untuk menumpangkan tangan, bukan. Tapi juga bersinar di pekerjaan. Kenapa penting bersinar? Contoh ya, ada kan artis-artis yang kalau pakaian terbuka gitu ya. Tapi kalau dia ngomong sedikit, ini karena Tuhan baik. Wah, itu langsung di-post sama semua orang, bener ya? Padahal pakaiannya. Tapi kenapa orang dengerin dia? Karena dia di atas. Semua orang mendengar orang yang di atas. Jadi penting bagi kita untuk ada di atas. Nah, semuanya modal untuk itu sudah dikasih Tuhan sama kita. Semuanya sudah dikasih. Nah, cuman banyak anak-anak Tuhan yang menghambat proses itu dengan cara bilang, aduh nggak bisa deh, nggak mungkin. Nah, ini sininya pikirannya. Makanya saya kasih contoh siapa ya? Aduh, banyak nih. Siapa ya? Ada seorang ini lah ya, pegawai biasa. Lalu dia tuh selalu diintimidasi. Dia tuh nggak punya apa-apa karena ada kesalahan, ada dosa, dulu dia sempat masuk Silom, tahu ya Silom ya? Dia masuk Silom, lalu dia akhirnya nggak punya apa-apa lah gitu. Dia terintimidasi, padahal orangnya pintar. Lalu ketika dia dengerin firman Tuhan bahwa Tuhan mau dia berhasil, Tuhan mau dia hebat, Tuhan mau dia luar biasa, mulai dari pekerjaan yang biasa, kuliahnya dia elektro, tapi dia jago komputer. Mulailah dia. Sampai satu kali perusahaannya bilang gini, kalau saya ada pekerjaan, kata bosnya, menurut kalian pekerjaan ini siapa yang bisa menyelesaikan? Dia bilang saya. Kalau saya nggak bisa selesaikan, pecat saya. Tapi kalau saya bisa, angkat posisi saya, katanya. Di depan semua orang. Berani nawar gitu Bang ya? Nawar.
ditenderkan, dia tawar, langsung lompat posisinya langsung lompat ke manajer, berhasil dikerjakan, dia kerjakan lagi, pokoknya dia jadi seorang direktur. Itu hanya dalam jangka waktu yang sangat cepat. Yang berubah apa? Tuhan nggak berubah. Tuhan kita itu kan nggak berubah dari dulu, sekarang, selamanya. Dia itu Tuhan yang ngasih. Kalau saya stop di situ dulu, ngerti nggak ya Tuhan yang ngasih? Tuhan itu kan ngasih. Yohanes 10 ayat 10, Tuhan datang untuk memberi. Benar ya? Memberi, Tuhan datang untuk memberikan hidup dan hidup di dalam berlimpah. Jadi Tuhan mau kita cukup atau berlimpah? Berlimpah. Tapi bukan jadi Hotman Paris ya. Punya banyak itu bukan berlimpah. Berlimpah itu ini gelas, yang keluar yang berlimpah. Punya banyak tidak berlimpah, memberi banyak itu yang namanya berlimpah. Ya, punya banyak, punya Ferrari itu bukan berlimpah, itu orang kaya aja, biasa aja. Nah, iblis yang datang untuk mencuri. Yohanes 10 itu mencuri apa? Mencuri kesehatan, mencuri berkat. Tapi dia mencurinya lewat mana? Di sini. Kita merasa, aku gagal, aku ini. Nah, berarti iblis berhasil. Tapi kalau datang Tuhan, firman Tuhan bilang ini, kita diberkati ketika kita sedang tidur, benar nggak? Ada ayatnya kan? Jadi pada waktu kita tidur, artinya kita nggak buat apa-apa aja, Tuhan berkati. Habakuk bilang, rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Jadi kalau kita nggak diberkati setiap hari, masalahnya siapa? Kita. Bukan Tuhan. Jadi kalau kita bilang Tuhan berkati aku, Tuhan tuh. Tuhan bilang bukan aku, setiap hari aku datang bawa berkat. Masalahnya kita yang ngeblok semua berkat itu. Di mana? Di sini. Makanya kita itu berperang melawan iblis di pikiran, bukan di gunung-gunung atau di. Yang maksudnya di ngeblok dengan pikiran itu kayak gimana, Bang? Maksudnya karena kita sudah pikir yang negatif-negatif gitu, Bang. Nah, karena apa? Apa yang kita ucapkan itu timbulkan dari pikiran. Firman Tuhan katakan apa? Hidup dan mati dikuasai sama lidah. Barang siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Oke, kalau saya bilang ini, aduh susah, nggak mungkin. Oke, kau terima buahnya. Jadi susah. Masih ingat nggak tadi? Siapa orang yang berkuasa di dunia ini sekarang? Kita. Nah, kuasa yang sama kita ini, kita lepaskan. Waktu kita ngomong, kita lepaskan. Iblis kan nggak punya kuasa. Tahu nggak artinya? Jadi saya kasih kuasa saya sama iblis. Udahlah, bikinlah saya susah. Yakobus katakan, barang siapa mau melihat hari-hari yang baik dalam hidupnya, dia harus menjaga lidahnya. Jadi jaga lidah ini, kenapa kita jaga lidah? Karena apa yang kita pikirkan, itu yang kita ucapkan. Pada waktu kita mulai bilang, oh ternyata saya hebat ya, saya bisa, saya mampu, itu terbuka semuanya. Ini beda dengan berpikir positif. Berbeda. Ini berpikir sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan memang sudah janji. Apa ini termasuk juga kata-kata profetik gitu gitu? Nah, kata-kata profetik itu ini sebenarnya sangat simpel. Ucapkanlah janji firman Tuhan. Ucapkanlah janji firman Tuhan. Kemarin saya cerita, saya dulu lumpuh. Saya dulu diusir dari kota Madia saya, dari Dumai, karena melakukan kejahatan. Saya diusir, nggak boleh pulang selama 2 tahun. Kalau saya pulang, pengadilan. Ya itulah. Tapi waktu itu kalau ada Karen masih lumayan ya. Karen Sitohang maksudnya. Nah, pergilah saya ke Jakarta. Jadi saya ke Jakarta itu karena terusir lah gitu. Sekolah dan sebagainya. Karena terlalu banyak pakai psikotropika, narkoba, saya lumpuh di rumah sakit 6 bulan. Waktu itu saya sudah pikir saya sampah. Di kota kelahiran saya sampah. Di Jakarta apalagi.
Tapi waktu ada orang kasih kabar baik, kamu tuh masterpiece-nya Tuhan, gitu lah. Ya kan? Mazmur 139, kamu itu ditenun sama tangan Tuhan. Masih ingat nggak ya? Kalau Tuhan yang tenun, ada nggak produk gagal? Tidak ada. Mana mungkin ada produk gagal? Nggak mungkin ada produk gagal. Manusia mungkin bisa ciptakan yang gagal, tapi Tuhan nggak mungkin gagal. Tapi bang, dia gagal kok bang. Berarti bukan Tuhan. Berarti siapa yang gagal? Dia yang gagal dengan cara berpikir gagal. Nah, pinter saja nggak cukup. Tadi kan kalau kita dengar pinter saja nggak cukup, tapi harus benar. Cara berpikirnya harus benar. Firman Tuhan yang ngasih semua itu. Semuanya cuma ada dalam firman Tuhan. Jadi saya yang dibaguskan konsep berpikirnya. Waktu saya di rumah sakit, dokter sudah angkat tangan karena saraf saya mati. Kalau pakai narkoba itu saraf tepi mati. Saraf tepi itu yang membuat kita bergerak. Jadi saya nggak bisa bergerak sama sekali. Jadi motorik abang sudah ini. Mati. Yang cuma bisa bergerak cuma rahang, makan. Jadi jari pun nggak bisa diangkat. Jari, tangan, saya cuma di tempat tidur. Dokter sudah angkat tangan. Tapi waktu ada orang menyampaikan kabar baik, bilang enggak, Tuhan sudah bayar harganya di kayu salib. Tuhan sudah bilang kamu sembuh. Tapi saya jahat, dosa sudah dibayar di kayu salib. Benar nggak? Sudah dibayar kan di kayu salib. Masalahnya yang dibayar itu tahu nggak dosa yang mana? Dosa yang dulu saya, dosa masa depan, sudah dibayar. Sudah dibayar Tuhan Yesus. Makanya saya bilang kalau saya mati sekarang, saya pasti ke surga atau ke neraka? Surga. Pasti atau kira-kira? Pasti. Kenapa? Dulu mas. Kalau kan akibat dosa makanya sakit, akibat dosa makanya miskin, akibat dosa makanya mati muda, kan itu. Dosanya diberesin. Berarti yang lainnya sudah selesai. Cuman banyak anak Tuhan masih berpikir, enggak lah, kita itu enggak begitu, kita itu bisa mati, nanti naik pesawat, mati, tabrakan, mati muda, sakit. Mari kita lihat firman Tuhan. Waktu Tuhan ciptakan kita, ada nggak Tuhan bilang, nanti gini ya, ini nggak usah buka Alkitab, kita imajinasikan. Waktu Tuhan ciptakan, Tuhan bilang gini, nanti kau mati muda lah kau, nanti kau hancur karirmu. Mungkin nggak Tuhan menciptakan seperti itu? Atau Tuhan bilang, waktu dia ciptakan sesuatu, ini pasti hebat, Ya. ini pasti luar biasa. Menurut rekan-rekan mana kira-kira yang benar? Yang kedua. Yang kedua. Jadi kalau kita tuh nggak hebat banget, benar ya? Orang kan akan tanya, penciptamu siapa sih? Nah jadi kalau saya hebat, yang dimuliakan nggak saya. Pencipta. Siapa sih Tuhanmu? Yang bikin. Kok kau bisa sembuh sih? Kau kan brengsek tuh. Jadi kalau teman-teman saya ngeliat gitu, ada kok. Pas dia lihat, kok kau bisa sembuh? Kok bisa begini? Terus, kok kau bisa, tanda kutip, kok kau bisa punya ini sekarang? Saya berbisnis bersama dengan istri saya. Kok kau bisa punya ini? Kok kau sekarang begini? Saya bilang, iya ya. Karena Tuhan. Tapi yang berubah itu saya, Tuhan nggak berubah. Saya sehat, saya sembuh, keluarga saya mengenal Tuhan, nggak perlu khotbah susah-susah, tapi karena ngelihat hidup yang berubah, dan saya bertemu dengan rekan-rekan di Papua, dulu jalan satu langkah aja saya jatuh, ya kan, berdiri saya jatuh. Padahal dulu saya atlet karate dari daerah. Saya jangan bayangkan badan begini ya. Maksudnya saya tuh cukup bangga dengan diri saya. Tapi setelah saya kenal Tuhan, ternyata Tuhan itu mau pakai caraku lah. Bukan harus jadi pendeta, bukan.
Tapi dimanapun kita berada, kita tuh jadi bersinar. Karena kalau kita matikan ini lampu, tiba-tiba ada sinar di sana di ujung. Semua akan melihat kemana? Ujung. Ke sinar. Setelah mereka melihat, mereka akan ngapain? Mendatang. Akan datang ke sinar. Makanya kata firman Tuhan, biarlah terangmu bercahaya di hadapan semua orang. Orang nanti akan datang ke sana. Jadi percaya saja, lakukan hal yang kecil. Kalau kita jadi tukang sampah, lakukan jadi tukang sampah dengan cara yang luar biasa. Satu kali kita akan bertemu di atas nanti. Kita akan bertemu di atas. Jadi kita jangan bilang, Tuhan nggak apa-apa lah begini, yang penting aku cinta Tuhan. Enggak, itu bukan rencana Tuhan. Percaya sama saya. Itu bukan rencana. Satu kali kita akan bertemu di atas. Maksudnya bukan di kapal terbang. Sudah jadi eselon 1. Sudah yang Amin. 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 Dari eselon 2, Pak. Amin. jadi eselon 2, eselon 1. Amin. Iya kan? Waktu ada kebayang kalau jadi kadis di satu tempat, apa yang bisa kita lakukan? Banyak. Jika kenapa lagi? Apa yang bisa kita buat gitu loh? Harus beriman. Yes. Jadi ya tetap lakukan apapun yang dikasih sama kita dengan bersinar, Amin. dengan luar biasa. Kita akan ketemu di atas, percaya sama saya. Saya bilang sama jemaat yang saya gembalakan, kalau kalian datang sama Tuhan, and then 1 tahun lagi kalian masih seperti itu, ada yang salah. Karena kalau ketemu Tuhan, pasti berbeda. Benar ya? Pasti berbeda. Pasti diberkati. Amin. Amin ya. Ya, jangan nggak apa-apa deh Tuhan, nggak apa-apa. Itu mental begitu tuh, mental. Kita tuh suka dengar yang salah sih, suka dengar yang salah. Betul. Nah itu yang disebut dengan iman. Percaya kepada janji Tuhan sekalipun keadaannya Sulit tidak. tidak mungkin. Keadaannya ada satu kali ada jemaat ada tumor di badannya, lalu kan firman Tuhan bilang 1 Petrus sudah sembuh oleh bilur-bilur Yesus, tapi ini masih ada benjolan. Mana mau kau percaya? Yang kelihatan sama mata atau janji Tuhan? Nah iman itu percaya yang tidak kelihatan. Jadi percaya kepada janji. Jadi fokus sama janji firman Tuhan. Fokus saja sama janji firman Tuhan. Nah itu sebabnya perlu komunitas yang support kita dengan. Jadi perlu komunitas nih Bang ya. Iya. Komunitas ya so. Iya. Yang mensupport. Harimau bergaul sama kambing, jadi kambing. Iya. Mulai ngembek. Padahal harimau harusnya makan kambing. Iya. Harusnya makan kambing. Itu dibuktikan loh. Elang dia ditetaskan sama ayam. Waktu dia ditetaskan sama ayam, dia kira ayam itu orang tuanya. Dia mulai berjalan seperti ayam dan dia makan cacing. Iya. Tapi setelah dia dibawa bertemu dengan elang yang lain, dia mulai mengerti identitasnya. Tahu apa yang dia lakukan? Dimakannya ibunya. Dimakannya ayam itu. Nah jadi ya nggak ada cara lain. Jadi kalau mau punya iman ya, makanya kita bilang itu pemuritan. Kumpullah murid. Disitulah kita belajar tentang iman, disitulah kita belajar tentang mukjizat, dan kita lihat itu pasti. Amin.